Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya, Kak Zaida, bisa memimpin doa. Ya, siap di tempat. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Pada hati. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Untuk kalian nanti yang Ibu panggil, kalian jawab siap. Siap. Gitu ya. Baik, Bu. Kak Emma. Siap. Kak Laila. Siap, Bu. Sudah hadir semuanya ya, kita perwakilan saja. Oke, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya ke kalian. Kalian apakah pernah mendengar atau melihat suatu cerita yang isinya tentang kerajaan-kerajaan, menceritakan raja-raja dan tokoh-tokoh bangsawan, dan di situ ada hal-hal yang menarik seperti yang di luar nalar nih teman-teman. Kayak bisa-bisa terbang. Oh, imajinasi. Mahabharata. Jadi sudah pernah mendengar cerita seperti itu ya? Pernah. Menurut kalian cerita seperti itu masuk cerita teks apa nih? Tidak tahu, Bu. Teks apa? Ibu kasih spill ya sedikit teks di hari ini kita akan lebih ke cerita-cerita kerajaan. Beda. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks hikayat murid-murid. Sebelumnya apakah di sini teman-teman semuanya sudah pernah ada yang mengetahui apa sih itu teks hikayat? Belum. Oke, kalau belum, hari ini kita akan mencari tahu bersama mengenai apa saja pengertiannya, ciri-cirinya, fungsinya, unsur intrinsik dan ekstrinsik, serta nilai-nilainya. Jadi pembelajaran melalui kegiatan menyimak. Sebelum itu, Ibu jelaskan dulu ya kegiatan kalian pembelajaran hari ini itu. Pertama, kalian akan dibagi secara kelompok. Nanti setelah sudah dibagi secara kelompok, kalian akan menyimak satu hikayat. Setelah itu kalian mengerjakan LKPD. Dan setelah mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Setelah itu di akhir pembelajaran nanti Bu Guru akan memberikan satu tiket khusus untuk kalian. Tiketnya nanti sekret. Ya, secret. Nah, itu ya. Sebelum itu Ibu Guru bagi kelompok dulu ya, karena kalian sudah duduknya. Oh, tidak ada. Tuhan yang ngasih nanti. Sekarang Ibu Guru bagi kelompok dulu ya, karena duduknya sudah berkelompok. Ini Ibu Guru kasih mini LKPD dan nama-nama kelompok karena kalian ya sangat mini sekali. Kalian karena jurusan tata busana, nama-nama kelompok kalian berdasarkan nama-nama kain. Ya, Bu. Kain batik, ini kain sutra. Ini kelompok kain katun, tidak sesuai nama kelompok. Lembut, kasar. Ini kain sati. Oh, sati. Kelompok bisa itu sati lunyu. Seru tidak? Oke, sudah mendapatkan nama kelompok dan mini LKPD-nya? Melakukan aktivitas menyimak, sekarang kalian baca dulu mini LKPD-nya. Itu bisa dilepas, dibagi secara teman-temannya. Nah, nanti bergantian bacanya. Ada yang baca pengertian, setelah itu ada yang baca fungsi-fungsi. Ya, Bu. Iya. Bergantian nanti ya. Bergantian bacanya. Unsur hikayat. Keren sih, tidak membuang uang banyak. Dibaca ya, tenang. Dibaca. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Oke, berdasarkan LKPD yang kalian dapat, pengertian teks hikayat di situ itu apa sih? Boleh dibacakan secara bersama-sama? Hikayat adalah cerita lama yang bersifat khayalan yang biasanya menceritakan kehidupan kerajaan atau tertentu. Ya, selanjutnya ciri-ciri hikayat di situ ada apa saja? Ada yang pertama, imajinasi. Yang kedua, menuliskan kalau tidak diketahui. Ya, anonim. Yang ketiga, keempat, Raja-raja pokoknya. kelima,
Ini dia. Dan Pak ini. Oke, ketujuh, Pak. Bahasa Melayu. Oke, kedelapan, sekarang fungsi hikayat apa saja di situ? Bu Reva, Bu main HP, Bu. Baca. Ini cari jawaban. Oke, selanjutnya unsur-unsurnya. Bu Dio, Bu. Ada dua. Ini apa saja? Tema, tokoh, penokohan, alur, latar, amanat. Unsur eksklusifnya apa saja? Latar belakang pengarang. Yang terakhir, nilai-nilai dalam hikayat ada apa saja di situ? Nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, nilai budaya. Nah, kelompok belakang ini mana suaranya? Bisik, Bu. Bisik-bisik. Sekarang kalian sudah mempunyai pandangan yang tentang teks hikayat ini ya teman-teman? Ya. Oke. Ini bisa kalian gunakan sebagai petunjuk untuk nanti mengerjakan LKPD. Sekarang karena kalian sudah mengetahui mengenai teks hikayat dari pengertian, ciri, fungsi, unsur intrinsik dan ekstrinsik, serta nilai-nilainya, kegiatan kita selanjutnya adalah melakukan aktivitas menyimak. Ini adalah menyimak satu hikayat yang berjudul Hikayat Putri Kemuning. Sekarang seluruh aktivitas kalian tolong berhenti dulu, yang pegang HP berhenti, yang bicara bisik-bisik berhenti. Ya, berhenti dulu ya Mus membacanya. Oke, ini berhenti dulu ya. Sudah siap melakukan aktivitas menyimak? Sudah. Siap ya. Kita mulai dari 3, 2, 1. Sementara, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, lalu Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, hingga si bungsu bernama Putri Kuning. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, Putri Kuning tampak berbeda. Ia tidak manja dan tidak nakal. Ia lebih suka membantu inang pengasuh dan merawat taman istana, sementara kakak-kakaknya hanya gemar bermain di danau. Suatu hari, sang raja pergi ke negeri jauh. Selama raja pergi, para putri semakin bertindak semena-mena. Putri Kuning tetap rajin membersihkan taman seorang diri. Kakak-kakaknya justru mengejek dan merusak taman yang telah ia rapikan. Tak disangka, karena rasa iri dan amarah, kakak-kakak Putri Kuning melakukan perbuatan kejam hingga Putri Kuning meninggal dunia. Ia dimandikan secara diam-diam di taman istana. Beberapa waktu kemudian, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Batangnya indah seperti juga putri, daunnya berkilau seperti kalung batu hijau, dan bunganya putih kekuningan serta harum semerbak. Sang raja menamai tanaman itu bunga kemuning. Kemuning ya. Nah, itu tadi salah satu contoh hikayat. Setelah kalian menyimak hikayat tadi, aktivitas selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ibu guru bagi ya. Nah, itu bisa teman-teman kalau mau menyimak lagi bisa scan di situ ya. HP-nya, Bu. Tidak apa memakai untuk scan saja, jangan digunakan untuk mencari jawaban. Iya, itu untuk tadi baca. Jadi bisa saling mengerjakan. Satunya dikerjakan, satunya dibaca. Sama kelompok sudah. Diakses. Ya, sebentar ya. Ini kayak berapa? Bisa kita pelajari di kehidupan yang nyata. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2, boleh kelompok ini kelompok apa? Katun bisa menjawab. Sabu. Ciri-cirinya? Ceritanya khayalan ternyata. Ya. Tokohnya raja atau keluarga kerajaan. Ya.
settingnya di istana mengandung pesan dan nasihat. Ada kereta ajaib tidak masuk akal. Yang lain apakah jawabannya sama? Nah, di sini kalau bahasa sehari-hari menurut kalian salah atau betul? Kalau bahasa sehari-hari menurut kalian betul apa salah? Salah. Kalau yang kalian dengar bedanya di sini, kalau di ciri-ciri yang kalian sebutkan tadi bahasanya menggunakan bahasa apa? Bahasa Melayu. Yang kalian dengar barusan, yang kalian simak barusan ini bahasa apa? Inden. Bahasa Indonesia sehari-hari ya. Nah, yang di sini itu ciri-ciri hikayat lama. Kalau yang kalian simak tadi ciri-ciri hikayat modern. Ini nanti kalian akan pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi kalau ada yang menjawab bahasa sehari-hari itu masih bisa masuk karena memang yang kalian simak tadi bahasanya bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi masuk ke hikayat modern. Nanti kalian di rumah bisa cari-cari apa sih bedanya hikayat modern sama hikayat yang klasik. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Baik, Ibu. Oke, selanjutnya fungsi-fungsi hikayat. Kelompok yang belakang boleh disebutkan fungsi-fungsi hikayat. Nah, penjelasannya apa contohnya? Belum. Ada yang bisa memberikan penjelasan dari fungsi-fungsinya? Contohnya yang bawah. Sama 3 fungsi. Pesan moral dan memberikan pelajaran hidup. Kalau itu jawabannya ya pokoknya ini ya. Ini PN, Bu. Untuk hiburan karena Gimana Bu Guru menilai nanti Iya. ya? Kenapa kok untuk hiburan? Karena kan ceritanya sangat menghibur, Bu. Cerita-cerita dulu klasik. Kalau yang memberikan pesan moral dan pesan moral apa aja yang kita dapat. Ya. Kalau kain satin tadi itu sudah mengumpulkan kegitingnya Bu. Kecek plagiasi GDP-nya juga, Bu. Yuk lanjut yang tenang. Yang terakhir memberikan pelajaran hidup. Kita mengetahui ya karena di hidup ini itu semuanya ada jalan keluar. Ada pelajaran. Jalan keluar ya. Sudah tenang, jawabannya teman-teman sudah betul. Yang belum dikasih penjelasan ditulis penjelasannya di bawah. Sekarang unsur ini ada 2, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini ada tokoh itu yang berperan di dalam Anaknya itu ya. hikayat ya, itu siapa saja? Disebutkan, ayo kelompok ini sebutkan. Putri Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Putri kuning raja. Jamon jingga. Rajanya. Latar ini ada 3. Raja. Ayo bisa dilanjut. Yang kedua ada latar ini ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Boleh siapa yang menjelaskan ini kelompok ini? Jawab Latarnya latarnya apa raja. saja. Latar tempatnya raja. Apa dia? Latar waktunya ada yang tadi menulis latar waktu. Sudah kita lanjut. Sekarang alur ini ada 3. Alur
alasannya. Jangan memiliki Pesan moralnya meskipun putri kuning dijahati, tapi dia tetap baik kepada saudara-saudaranya. Meskipun dia sampai dibunuh, dia tetap memberikan yang terindah, yaitu tumbuhan Bunga kemudian. Ya, ada jawaban yang lain? Ya, silakan kelompok. Intinya, Ya. kita tidak boleh iri, itu sudah. Ada yang lain pendapat kelompok belakang apa manatnya kelompok belakang? Jimpiti itu Bu. Ya, tenang. Sekarang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik budayanya. Tentang kebudayaannya apa tadi? Ya. Nilai sosialnya apa tadi? Kelompok belakang nilai sosialnya apa? membantu. Sosialnya baik, kalau membunuhnya itu jangan dicontoh ya, itu yang tidak baik. Kondisi ceritanya. Ya, selanjutnya nilai-nilainya, nilai moralnya ya kelompok ini dari tadi banyak diamnya. Nilai moralnya apa? Jujur, adil, menyayangi. Moral, kita harus menjaga sama keluarga. Oke, nilai sosialnya kelompok ini, kelompok apa ini? Kita harus selalu baik kepada siapapun. Nilai budaya kelompok belakang nilai budayanya apa kelompok ini? Nilai budaya cerita. Simbol dalam cerita. Ya. Yuk. Setelah Ibu lihat setelah kalian menyimak dan mengerjakan LKPD, kalian sudah mulai punya gambaran dan pemahaman secara mendalam ya terkait teks hikayat ini. Boleh sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Yo. Sutranya dikembalikan. Tidak, sutranya tidak. Ya. Handouts-nya bisa kalian simpan, bisa buat catatan bersama. Supaya tidak ada alasan tidak mencatat begitu tidak ada ya. Mencatat di otak. Dibaca di bawah. Buat belajar Bu. Ya, buat belajar. Oke, tadi sudah kita tadi mempelajari apa saja? Pengertian. Dan yang terakhir nilai moral. Oke, boleh diulangi kelompok yang belakang pengertian. Ya, dari tadi yang paling bego ya. Pengertian teks hikayat apa? Ciri-cirinya apa? Kelompok ini ayo ciri-cirinya. Tidak menggunakan bahasa sehari-hari, tapi ada yang menggunakan bahasa sehari. Menggunakan bahasa sehari-hari. Sebagai ibu dan moral, ibu lebih suka mengajarkan nilai kehidupan dari cerita tadi. Nilai kehidupan yang diajarkan apa? Harus ada baik. Unsur intrinsiknya, ayo
dari cerita tadi apa? Jangan iri. Jangan iri. Mandi sungai biar gak jadi orang jahat. Jangan membunuh. Unsur ekstrinsik, ayo kelompok ini unsur ekstrinsiknya apa saja? Nilai sosial, nilai budaya, nilai agama. Ayo ulang, ayo tegas. Ayo Dio. Ayo unsur ekstrinsiknya apa saja? Oh ini lingkungan budaya. Lingkungan masyarakat, ajaran zaman, nilai kehidupan, latar belakang. Nilai-nilainya apa? Ya, nilai moralnya tadi apa? Jangan di garis bawahi membunuh terus ya. Psikopat. Gak boleh dicontoh ya yang membunuhnya ya. Ya. Setelah kalian menyimak mengerjakan LKPD, waktu pembelajarannya sudah mau selesai ya. Ini Bu Guru bagikan tiket hangat. Kalau kalian tidak bisa keluar dari tidak bisa menjawab ini tiket akhirat ini, kalian tidak bisa keluar dari ruang kelas neraka ini. Oke, ini tiket. Ya. Jangan panas. Yang tenang, oke. Sudah dilanjut. Nah, tiket ini gunanya untuk menguji kalian apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi pengertian teks hikayat, apakah sudah bisa menentukan ciri teks hikayat, bisa menjelaskan fungsinya, atau apakah kalian bisa menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, serta apakah sudah bisa menafsirkan nilai-nilainya. Oke? Ini Bu Guru bagi ya. Ini bisa ditukar ke mixu. Satu-satu, Bu. Dikerjakan, ayo dikerjakan, dikasih Bu waktu 5 menit untuk kerjakan. Dikasih terlalu jauh ya, ini untuk tiket keluar dari sini. Yuk. Ayo, ini satu-satu ya. Iya. Dikerjakan. Saya sudah bisa jawab. Jangan ditulis ya pokoknya itu Aku gampang. Ini dikerjakan secara individu, jangan secara berkelompok. Iya, Bu. Kan? Ditulis tak, Bu? Ya, masa udah segini. Allah Akbar. Bukan satu ya. Ayo dikerjakan, kasih waktu 5 menit. Sudah. Secara individu. Sudah, oke. Sebentar ya. Tidak bisa beres. Oke, ayo dikerjakan secara individu. Sudah selesai. Ayo kelompok yang belakang. Sudah, Bu. Ini. Bu, beli, Bu. Banyak gak mau aja ya bilang Sekolah bawa apa? Bawa Sudah biar. ini sekolah keluarga. Oke, sudah semuanya. Oke, sekarang boleh semuanya rapikan tas-tasnya, kan kalian mau pulang. Ya, Bu. Rapi. Ganda PR itu untuk keluar ini. Ayo jangan PR, pertanyaan cuma satu PR. Sudah.
sudah semuanya. Ayo. Latihan, Bu. Teman-teman, dengarkan. Ayo sudah. Ya, Bu. Oke, kalau sudah silakan diam semuanya. Ketua kelasnya bisa memandu doa mau pulang. Nanti jangan keluar dulu ya, Bu Guru akan berdiri di depan pintu. Akan mengambil tongkat kalian supaya kalian bisa keluar. Oke, baik. Kalau belum dikerjakan kalian harus mengerjakan. Oke, sudah semua ya, bisa doa mau pulang. Mohon perhatian. Dilarang mau omong. Siap di tempat. Siap. Dengan kelompok terakhir. Ayo. Silakan, Bu. Oke, sudah mau pulang ini, ayo. Tolong dengarkan, silent please. Silent please. Silent please. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh iya, Berdoanya mana? oh iya Bu, maaf Bu. Berdoa. Mulai. Wal asri bis. Insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, boleh dibawa tasnya. Kita baris di depan pintu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.